Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2397 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Di bawah perikop, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang Lewi yang berprofesi atau bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Kita tahu bahwa Lewi adalah salah satu suku yang spesial dari 12 suku Israel. Suku Lewi adalah suku yang spesial karena hanya suku Lewi yang bertugas untuk melayani Tuhan di bait suci. Hanya suku Lewi yang boleh jadi imam dan yang melayani di bait suci. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 12 suku Israel, 11 suku itu mendapat tanah pusaka, sedangkan suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka. Tanah pusaka suku Lewi adalah Allah Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tanah pusaka mereka Allah Israel, oleh sebab itu mereka, keturunan Lewi, harus memberi diri mereka untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka, turun-temurun sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke konteks kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan bahwa Lewi ini adalah orang yang tidak pada tempatnya. Kenapa saya bilang Lewi ini tidak pada tempatnya? Karena dia berprofesi atau bekerja sebagai pemungut cukai. Seharusnya tempatnya ada di mana? Di bait suci. Amin. Tapi lihat, Lewi ini, dia justru menjadi seorang pemungut cukai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai adalah pekerjaan yang paling dibenci di kalangan orang Israel. Karena apa? Karena pemungut cukai ini adalah antek-antek penjajah.
Mereka ini orang-orang lokal, orang-orang di antara bangsa Israel sendiri, lalu mereka direkrut untuk menjadi pemungut cukai, untuk memungut cukai kepada saudara-saudaranya sendiri. Saudara, pemungut cukai pada konteks pada saat itu dikenal sebagai pengkhianat bangsa. Mereka orang yang sangat korup. Mereka sangat memberatkan atau membebani saudara sebangsanya dengan menaikkan pajak semena-mena. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran bahwa orang Israel memberikan satu pandangan kepada orang pemungut cukai bahwa mereka ini orang yang sangat berdosa. Kenapa? Karena mereka memeras saudara mereka sendiri dengan menaikkan pajak. Pajak yang harusnya 10% yang harus diberikan kepada penjajah, mereka naikkan semau udal mereka sendiri. Sehingga orang-orang sebangsanya itu sangat benci kepada pemungut cukai. Dan mereka mengibaratkan bahwa dosa pemungut cukai itu sama dengan dosa orang yang membunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Lewi ini tidak pada tempatnya. Dia seharusnya ada di mana? Dia seharusnya ada di rumah Tuhan. Dia seharusnya melayani Tuhan. Tetapi sudah perhatikan, Lewi ini seorang pemungut cukai. Kalau bisa saya pakai bahasa saya, dia seorang pengkhianat saudara-saudara sebangsanya sendiri. Tapi lihat, Tuhan Yesus datang kepada Lewi pemungut cukai ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata di ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mencari Lewi, si pemungut cukai yang sudah lama hilang dan telah meninggalkan pelayanan, yang mungkin juga sudah lari dari panggilan dalam pelayanan. Tuhan datang cari orang berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang Lewi yang tidak pada tempatnya. Atau mungkin saudara sendiri. Ya, saudara, saya percaya bukan kebetulan saudara mendengar renungan ini. Tuhan mencari saudara. Tuhan menyapa saudara melalui firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dulu rajin pelayanan, tetapi akhir-akhir ini saudara sudah tidak melibatkan diri dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah jauh meninggalkan Tuhan, dan sekarang mungkin saudara sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin saudara sama seperti Lewi si pemungut cukai ini, tidak pada tempatnya. Saudara anak Tuhan, saudara hamba Tuhan, tetapi saudara tidak pada tempatnya sekarang. Saudara sudah waktunya saudara kembali kepada Tuhan, bertobat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sama seperti Lewi si pemungut cukai ini. Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi saudara lari dari panggilan. Dan saudara berusaha berupaya untuk menutupi panggilan hati saudara dengan bekerja. Saudara pikir dengan saudara menyibukkan diri saudara, Tuhan tidak akan mencari saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau dulu saudara dipanggil melayani, respon panggilan Tuhan itu. Mari kita ambil komitmen lagi untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Saudara yang sudah menjauh dari Tuhan, Tuhan mencari saudara. Amin. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Kembali lagi melayani Tuhan. Respon panggilan Tuhan dalam kehidupan. Saudara, kalau kita mau lari dari panggilan Tuhan, pertanyaannya kita mau lari kemana? Tuhan ada di mana-mana.
Kita nggak bisa kabur, saudara. Saudara, saya percaya Lewi, si pemungut cukai ini, mungkin dia berasa dia aman dengan pekerjaannya. Tidak ada lagi yang mengingatkan, mengajak dia, panggil dia dalam pelayanan. Tapi saya perhatikan, Yesus sendiri yang datang kepada Lewi pemungut cukai ini untuk mengajak dia kembali dalam panggilan Tuhan, yaitu melayani Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus mencari Lewi si pemungut cukai ini, orang yang sudah lama terhilang, yang sudah lari dari panggilan, sudah meninggalkan pelayanan. Tuhan panggil kembali untuk melayani Tuhan. Seruan ini buat saudara yang berpikir saudara sudah aman dengan pekerjaan saudara, sampai mungkin saudara sudah lupa dengan komitmen saudara untuk melayani Tuhan, atau saudara dulu hamba Tuhan, tapi sekarang saudara sudah meninggalkan pelayanan, saudara bertobat, kembalilah kepada Tuhan dan layani Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan panggil pulang kita. Amin. Haleluya. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 28. Ayat 28 di sana berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, Lewi merespon panggilan Tuhan. Amin. Saudara lihat bahwa Lewi berdiri artinya apa? Dia siap. Amin. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara harus siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, saudara dan saya harus siap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Lewi kita belajar, dia merespon panggilan Tuhan itu dengan berdiri, artinya dia siap sedia. Amin. Lalu Lewi meresponnya dengan apa? Meninggalkan segala sesuatu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yesus itu adalah segala-galanya bagi Lewi si pemungut cukai itu. Sehingga uang-uang yang mungkin tertumpuk di mejanya dia tinggalkan. Karena bagi Lewi si pemungut cukai ini, Yesus lebih berharga daripada apa yang dia cari selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dan saya dipanggil Tuhan, tinggalkan semua yang mengikat kita. Tinggalkan semua roh keduniawian, semua yang berbicara tentang daging. Tinggalkan semuanya itu. Karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa hasil dari memungut cukai itu adalah hasil yang tidak benar. Makanya Lewi si pemungut cukai ini tinggalkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hasil yang saudara dapatkan dari hasil yang tidak benar, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil kejahatan, di saat Tuhan memanggil saudara, tinggalkan itu semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan berkenan kepada sesuatu yang kita hasilkan dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur. Pasti Tuhan berkati. Amin. Tapi kalau hasil kita dari kejahatan, dari dosa saudara, jangan berharap saudara diberkati. Walaupun mungkin saudara memberi untuk hamba Tuhan, untuk gereja, memberikan bantuan. Tapi kalau uang itu berasal dari hasil narkoba, hasil dari judi, hasil dari tipu-tipu, saudara tidak akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merespon panggilan Tuhan, tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan,
Lewi bukan hanya berdiri, tetapi dia meresponnya dengan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Lewi kemudian mengikut Yesus sepenuh hati. Lewi inilah kemudian kita kenal dengan nama salah satu murid Yesus, yaitu Matius. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 29 perhatikan. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara, yang ketiga kita belajar dari Lewi si pemungut cukai. Jika dia bertobat, saudara, apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kenapa dia mengucap syukur kepada Tuhan? Karena dia yang tadinya berdosa, Tuhan cari, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Dan teristimewa, Tuhan ajak Lewi si pemungut cukai ini untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, oh haleluya, sudah seharusnya saudara menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Karena siapakah kita, saudara, sehingga Tuhan berkenan mengajak kita, memanggil kita untuk menjadi rekan pelayanannya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melayani Tuhan, oh itu anugerah terbesar. Amin. Itu satu kepercayaan yang luar biasa. Saudara menjadi pas pampres saja, menjadi orang ring 1 presiden saja, saudara, bangganya luar biasa. Betul? Terlebih lagi saudara-saudara dan saya dapat melayani raja di atas segala raja. Jadi melayani itu satu kebanggaan, bukan satu beban. Amin. Karena kita melayani raja di atas segala raja. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang melihat bahwa menjadi pelayan Tuhan, waduh, hidup susah, tidak punya apa-apa. Saudara, betul mungkin bagi pandangan orang, hamba Tuhan susah karena dia tidak seperti orang lain bekerja, mendapat gaji. Saudara, melayani Tuhan itu upahnya besar di surga. Amin. Mungkin bukan kita yang diberkati, tapi pasti anak cucu cicit kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan penuh kebanggaan. Amin. Haleluya. Jangan bersungut-sungut melayani Tuhan tetapi tidak semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan tetapi tidak dengan sukacita, mungkin benar pelayanan boleh berjalan dengan lancar, tetapi semuanya itu yang kita lakukan itu ditolak oleh Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Dengan ucapan syukur. Haleluya. Lewi si pemungut cukai itu bersyukur karena apa? Dia yang tadinya berdosa, dia dicari Tuhan, dia dilayakkan, dia diberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Dia menjadi salah satu murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya bersyukur kalau kita boleh dipanggil untuk melayani Tuhan, baik itu melayani Tuhan sebagai koster, sebagai guru sekolah minggu, sebagai doa syafaat, doa persembahan, penerima tamu, pelayan altar, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur. Amin. Lewi bersyukur karena dia dipilih Tuhan menjadi murid Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya harusnya bersyukur sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Untuk melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, bahwa Lewi si pemungut cukai ini sesungguhnya dia tidak pada tempatnya. Dia keturunan dari suku Lewi, seharusnya dia ada di rumah Tuhan, melayani umat Tuhan, tapi dia berprofesi sebagai pemungut cukai. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan Yesus mencari Lewi si pemungut cukai, orang yang sudah lama hilang, yang sudah meninggalkan pelayanan, sudah
lari dari panggilan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mencari. Untuk apa saudara? Menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dicari Tuhan untuk diselamatkan. Saudara yang sudah diselamatkan, kita harus melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, Lewi merespon panggilan Tuhan. Dia berdiri, artinya dia siap sedia. Dia tinggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Yang ketiga, dari Lewi si pemungut cukai ini, di saat dia pulang, dia mengucap syukur. Dia mengajak semua orang. Dia mengundang Yesus untuk hadir sebagai tanda ucapan syukur dari Lewi si pemungut cukai. Karena dia yang tadinya orang berdosa, berprofesi sebagai pemungut cukai, dia kemudian diampuni, disucikan, dilayakkan untuk menjadi salah satu murid Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.